Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, masih di seputar PPDB Jatim ya, penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA maupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2022 ini ya. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Ini yang banyak ditanyakan, yaitu terkait dengan mengundurkan diri dan juga cabut berkas. Nah, mungkin di sini nanti ada beberapa penyebab ya kenapa mereka ada yang mau mengundurkan diri, dan juga mungkin ada yang belum paham ya ketika mereka misalkan tidak diterima, apakah harus mencabut berkas dan harus daftar di tempat yang baru, atau mungkin dia akan ikut di tahap berikutnya ya. Nah, di sini nanti mungkin yang sudah diterima ya mau mengundurkan diri bisa paling nggak sih sebenarnya. Nah, misalkan yang tidak diterima, nah ini perlukah cabut berkas dan untuk daftar di tahap berikutnya. Nanti kita akan membahas terkait dengan hal ini teman-teman ya. Jadi tetap pantau terus informasinya sampai dengan video ini selesai. Tetapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Ini bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja yang pertama, itunya banyak sekali yang ditanyakan ya. Jadi mungkin yang pertama ini, bisakah kita mengundurkan diri ya, misalkan sudah diterima. Tentunya dia ada beberapa alasan kenapa dia harus mengundurkan diri ya, ketika memang dia sudah diterima, misalkan nanti di tahap 1, tahap 2, tahap 3, ataupun di tahap 4 mungkin dia akan mengikuti tahap berikutnya. Yang kedua ini, bisakah kita cabut berkas ya dan ikut pendaftaran selanjutnya. Ini mungkin dia bisa dua kemungkinan ya. Ini dia diterima, mungkin dia bisa nggak sih cabut berkas, dan mungkin dia memang nggak diterima ya, jadi dia tidak diterima di tahap sebelumnya. Mungkin dia mungkin pikirannya dia akan cabut berkas dan dia akan daftar di tahap berikutnya. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan itu, kita berikan mungkin ada beberapa alasan ya kenapa mereka mau cabut berkas ataupun mengundurkan diri ya. Yang pertama, nah mungkin dia salah pilih jurusan atau sekolah ya saat mendaftar. Ini banyak sekali ya yang dapat laporan ketika di tahap 1 kemarin ya, memang ada beberapa siswa itu mungkin yang dia salah pilih jurusan. Ya mungkin dia ada yang mungkin ikut-ikut temennya ya, atau mungkin disuruh orang tuanya, atau mungkin dia keinginan sendiri ya, ketika dia sudah memilih jurusan ternyata dia salah ya, tidak cocok, atau mungkin dia milih sekolah ya. Nah, kalau milih sekolah ini tentunya di jenjang SMA ya. SMA adalah memilih sekolah, kalau SMK memilih jurusan. Nah, ini tentunya ini bisa jadi penyebab kenapa mereka mau cabut berkas dan daftar di tempat lain, atau mungkin dia akan mengundurkan diri ya, ini salah satunya. Nah, yang kedua mungkin sekolah yang dituju jauh, ini juga bisa menjadi penyebab teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa siswa yang mungkin ketika dia memilih 3 pilihan, misalkan kan nanti di tahap 2, 3, 4, dan 5 itu kan diberikan 3 pilihan ya. Nah, ini misalkan dia nanti ternyata yang diterima mungkin di pilihan 2 atau pilihan 3, dan ini mungkin lokasinya jauh dari rumah ya. Ini bisa juga menjadi penyebab dia mungkin akan mengundurkan diri atau mencabut berkasnya. Nah, terus yang ketiga, lah ini mungkin saja ini banyak terjadi ya di tahun kemarin itu dia diterima di pilihan 2 atau 3 ya, seperti yang kita jelaskan. Nanti di tahap 2 sampai dengan tahap 5 ya, jadi siswa itu diberikan kesempatan ya untuk memilih maksimal 3 sekolah. Jadi artinya mereka bisa saja dia diterima di pilihan 2 yang mungkin ini tidak mereka kurang mantap ya, ataupun mungkin malah dia diterima di pilihan 3. Kalau pilihan 1 tentunya dia yang diinginkan ya, artinya yang paling mantap biasanya memang di nomor 1. Tapi ketika mereka ternyata diterima di tahap 2 atau tahap 3, mungkin dia yaitu salah satunya mungkin bisa jadi tempatnya jauh, atau mungkin dia kurang serak dengan sekolah yang dituju ataupun jurusan yang mereka pilih. Ini juga bisa menjadi penyebab mungkin mereka bisa berpikir dia akan cabut berkas dan dia akan mengundurkan diri ya dari sekolah yang menerima itu, dan dia akan ikut daftar lagi dan mungkin sekolah di tempat lain ya. Terus yang berikutnya ini 4 nih. Nah, ini tidak diterima ya, tidak diterima. Ini tidak diterima di salah satu tahap atau jalur ya pendaftaran. Nah, ini ingin cabut berkas dan daftar lagi di tahap berikutnya. Ini mungkin kalau yang cabut berkas ini ya mungkin dia belum paham ya. Jadi misalkan dia itu ikut daftar di tahap 1 misalkan. Di sini kan ada tahap 1 misalkan. Ketika dia misalkan daftar di jalur afirmasi misalkan ya, ternyata dia tidak diterima ya. Nah, mungkin dia
bertanya apakah saya harus cabut berkas dulu di sekolah yang dia tuju ya, misalkan dia daftar di SMKA misalkan. Ternyata dia tidak diterima, misalkan ikut jalur afirmasi, apakah dia perlu cabut berkas? Yaitu sebenarnya enggak perlu ya. Jadi kalian nggak perlu cabut berkas. Kalau misalkan kalian di dalam pengumuman ini nanti ya, tanggal 24 Juni ini ternyata kalian itu tidak diterima, kalian tidak perlu cabut berkas ya, tidak perlu cabut berkas, tidak perlu mengundurkan diri. Ya, kalian bisa langsung daftar di tahap berikutnya. Ya, bisa ikut tahap 2 ataupun nanti ikut tahap 3 ataupun nanti ikut tahap 4 maupun di tahap 5. Jadi yang tidak diterima itu tidak perlu cabut berkas untuk mengikuti pendaftaran di jalur atau tahap berikutnya. Paham ya? Nah, terus ini jadwalnya ya. Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan, mungkin di tahap 1 nggak diterima, ini nggak perlu cabut berkas ya, dia bisa langsung ikut di tahap berikutnya. Ya, paham ya? Nah, terus yang berikutnya ini mungkin yang menjadi kendala atau yang menjadi penyebab salah satunya yang sudah kita sebutkan tadi ya. Ketika nanti dia daftar di jalur afirmasi, di jalur yunasi maupun di prestasi ini akademik ya, mungkin dia akan memilih ini ya. Ada kan dia misalkan memilih 3 pilihan misalkan. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Ternyata di sini jauh ya, dia dari rumahnya ini ada yang 6 kilo ya. Ini ada yang 6 kilo, ini ada yang 7 kilo, dan di sini ada yang 17 kilo. Nah, mungkin ketika dia diterima di pilihan ketiga ya, ini mungkin dia berpikir, wah saya enggak sanggup ini untuk sekolah. Misalkan setiap hari dia harus jaraknya ya, ini dari Surabaya ya. Dari Surabaya ke Sidoarjo misalkan, dia 17 kilo. Nah, ini mungkin dia akan berpikir bagaimana kalau saya mengundurkan diri ya dari ketika sudah diterima dan juga saya akan cabut berkas dan saya akan daftar lagi di tahap berikutnya. Misalkan ini dia ikut di jalur yunasi misalkan ya. Nah, dari beberapa kasus ini ya, mungkin kita kembali lagi ke pertanyaannya. Jadi bisakah kita mengundurkan diri ya, misalkan sudah diterima? Nah, tentunya seperti yang sudah kita sampaikan ya. Kalau kalian itu sudah diterima ya, maka kalian sudah tidak bisa lagi ikut di tahap berikutnya, ataupun kalian tidak bisa lagi mencabut berkas ya. Jadi berkasnya dicabut terus mau daftar lagi sudah tidak bisa. Ataupun ini ya, bisakah kita cabut berkas ya dan ikut pendaftaran selanjutnya? Ini tidak bisa. Pokoknya intinya kalau kalian sudah diterima itu tidak bisa cabut berkas atau membatalkan atau mengundurkan diri untuk daftar di tahap berikutnya ataupun di sekolah lain. Paham ya? Nah, di sini dijelaskan juga ya, kalau di dalam PPDB Jatim di sini ada di pemilihan sekolah ya. Nah, di dalam pemilihan sekolah di sini memang dijelaskan ya, di pemilihan sekolah tujuan ini di poin 2 ya, di poin 2 ini ayat 2 ya. Ini calon peserta didik ini hanya diizinkan ya, ini mendatar sekali. Jadi seperti video yang sudah kita berikan ya, teman-teman hati-hati sebelum melakukan pendaftaran ya, dipikirkan dulu ya sekolahnya atau jurusannya ataupun jumlah sekolah yang dipilih itu harus dipikirkan. Ya, karena siswa itu hanya bisa mendaftar sekali dan setelah terdaftar ini tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya. Jadi kalau sudah kalian daftar dan sudah kalian permanenkan, maka pendaftaran itu sudah tidak bisa dicabut ya. Nah, terus yang kedua ini dikuatkan lagi ya di dalam pengumuman ya. Pengumuman dan cetak bukti penerimaan ya di dalam ppdbjatim.net. Nah, di sini dijelaskan ya, khususnya di poin 2 ini. Khususnya di poin 2. Di poin ini dijelaskan bahwa peserta didik yang telah diterima itu kan bermacam-macam ya. Diterima bisa di tahap 1, di tahap 2, tahap 3, tahap 4 ya. Nah, di sini dia tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya ya. Misalkan di sini misalkan nanti kalian diterima di sini ya di tahap 1 misalkan. Nah, ternyata ketika kalian mendaftar itu mungkin ada kesalahan ya, atau mungkin kalian enggak sadar ya kalau misalkan sekolah atau jurusan yang kalian pilih itu mungkin tidak kalian minati ya. Nah, misalkan kalian sudah diterima di tahap 1 ini ya, tentunya kalian di sini ya di poin 2 ini jika sudah diterima ya tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya ya, seperti itu teman-teman ya. Terus nanti di dalam daftar ulang ya, di dalam daftar ulang di sini sebenarnya juga dijelaskan ya di dalam tata cara daftar ulang, yang mana peserta didik itu yang diterima ya, dia wajib untuk melakukan daftar ulang ya. Daftar ulang nanti dilakukan secara offline teman-teman ya, sesuai dengan sesuai dengan kondisi COVID-19. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Terus ini yang terakhir ya, teman-teman hati-hati ya ketika melaksanakan pendaftaran ya, seperti yang sudah kita jelaskan di dalam videonya.
Nah, di sini kita berikan ini ya, hati-hati nanti teman-teman harus memperhatikan ini ya. Jadi hati-hati ya sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman pikirkan dulu ya, sehingga nanti teman-teman ketika memilih sekolah atau jurusan ataupun yang lainnya ya, teman-teman sudah mantap dan tentunya tidak ada pikiran untuk cabut berkas atau mundurkan diri ya, karena itu tidak bisa di dalam PPDB Jatim ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bisa dipahami ya dan semoga bisa bermanfaat. Kita doakan semoga bagi teman-teman yang daftar di tahap 1, 2 maupun 3, 4 ataupun 5 nanti teman-teman bisa diterima sesuai dengan sekolah dan jurusan yang kalian inginkan. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian saja teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.